Yang saya hormati Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya sebagai rakyat kadang-kadang agak bingung juga sama Bapak. Awal-awal Bapak dilantik 2019, apalagi Bapak siap berjuang dan segala macam retorika Bapak sampai gebrak-gebrak meja, akan berantas korupsi, akan efisiensi produksi dalam negeri. Tapi saya sekarang sangat kecewa Pak Prabowo. Apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani memang benar ya, Bapak itu semakin kemari apa ketularan Pak Gibran ya, yang katanya nggak lulus SMA. Bapak itu orang pintar, tapi semakin kemari semakin lucu deh. Maka dari itu kalau Bapak sebaiknya sudahlah, mungkin ada kelainan kali ya, udah tua, jadi turun aja lah. Prabowo tegaskan, kalau pemerintah nggak benar, silahkan ganti. Bisa lewat pemilu, atau bahkan pemakzulan secara konstitusional. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Inilah cara kita berdemokrasi. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Bapak Presiden Prabowo, kita rakyat Indonesia tidak pernah punya niat untuk mengganti pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Tidak, Pak. Kita hanya mengkritik atas kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tidak tepat sasaran. Kita mengkritik agar apa? Agar ada perbaikan. Contohnya MBG yang tidak tepat sasaran, yang pemborosan anggaran. Kita kritik agar tepat sasaran, tidak pemborosan anggaran, duitnya bisa dipergunakan untuk mensejahterakan guru, membantu orang-orang miskin. Begitu Pak. Contoh Koperasi Desa Merah Putih, apakah sudah sesuai, apakah tidak memboroskan anggaran. Terus menciptakan lapangan pekerjaan, apakah sudah. Terus memberantas kemiskinan, apakah udah. Pemberantasan korupsi, apakah udah. Rakyat bukan tidak cocok dengan pemerintahan Bapak, tidak. Kita hanya mengkritisi agar Bapak melakukan perbaikan, itu saja. Kita mengkritisi Bapak, itu dijamin oleh undang-undang loh Pak. Rakyat punya hak untuk bersuara di muka umum. Begitu, tidak ingin mengganti pemerintahan Bapak, tidak Pak. Tidak sedikit pun rakyat ingin itu, tidak. Kita paham aturan. Kalau memang waktunya pemilihan presiden, ya udah itu. Kita hanya mengkritik kok Pak. Bapak ini terlalu baper Kalau memang ada orang yang ingin menggulingkan Bapak, itu bukan rakyat Indonesia Pak. Itu orang-orang yang punya kepentingan, orang elit. Kalau rakyat Indonesia enggak. Rakyat Indonesia cuma butuh perbaikan. Begitu Pak. Ya. Ini lagi si omon-omon. Mulutnya aja yang besar. Buktinya tidak ada. Hampir 2 tahun dia jadi presiden. Kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri, alasan dinas. Selebihnya pidato-pidato, kayak orang jual obat di kaki lima. Mari kita berbicara dan membahas tentang suara-suara miring dan sok keras yang bicara tentang jatuhkan Prabowo. Pertanyaan saya pertama, apa alasan Prabowo harus dijatuhkan? Apakah karena Prabowo melaksanakan MBG? Ataukah karena Prabowo bergabung dalam BOP untuk perdamaian Palestina? Bukankah MBG itu adalah janji politik Prabowo yang digenapi? Mengapa kemudian kita tidak suka ketika politisi menggenapi janjinya? Apakah karena keberadaan Indonesia di BOP tidak sesuai selera Anda, maka Anda ingin Prabowo dilengserkan? Apakah karena Prabowo melaksanakan pemerintahan tidak sesuai dengan selera Anda, tidak sesuai dengan pikiran Anda, tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Prabowo harus dijatuhkan? Maka kita mempertanyakan alasan, mengapa Prabowo harus dijatuhkan? Itu pertanyaan kita yang paling besar. Kemudian saya mengurai, adanya pernyataan-pernyataan terpisah, tetapi sesungguhnya adalah bagian dari puzzle-puzzle yang kelak akan terhubung. Kita mendengar Saiful Mujani dan kelompoknya berbicara tentang jatuhkan Prabowo. Kita berbicara pernyataan seorang wakil mantan pemimpin negeri ini, berbicara 2-3 bulan lagi Juni Agustus Indonesia akan chaos. Dan banyak pernyataan dari kelompok lain yang saya melihat bahwa ini bukan serpihan-serpihan terpisah begitu saja,
Tetapi ini adalah bagian dari sebuah gerakan sistematis dan terorganisir. Yang satu berbicara chaos, dan saya meyakininya bahwa upaya membuat chaos itu memang sedang dirancang oleh kelompok-kelompok tertentu ini. Sehingga ketika negara chaos, maka yang bersuara Prabowo jatuhkan akan melakukan aksinya untuk menjatuhkan Prabowo. Ini adalah sebuah desain kudeta terselubung saat ini yang dilakukan oleh gerakan-gerakan politik yang tidak suka dengan kebijakan Prabowo Subianto. Hanya karena mereka tidak suka dengan kebijakan Prabowo Subianto, lantas mau mengacaukan negara sebesar Republik Indonesia. Ini menjadi pertanyaan kita. Apa yang ada dalam hati pikiran Anda ketika Presiden melaksanakan pemerintahannya tidak sesuai selera Anda, maka Anda memilih untuk mengacaukan bangsa dan berupaya menjatuhkan pemimpin pemerintahan yang sah. Ini adalah makar sesungguhnya. Dan kita berharap rekan-rekan di Badan Intelijen Negara segera menemukan pasal-pasal yang terpisah ini dan menggabungkannya supaya kita bisa mengeliminasi gerakan yang akan mengacaukan bangsa dan negara kita. Lagi ramai ini, lagi viral. Ada komponen masyarakat bisa dikatakan begitu meminta Presiden Prabowo mundur dari jabatannya. Pertanyaannya, yang mau ganti siapa? Siapa penggantinya? Ya, secara konstitusi kan wapres yang harus naik. Bukankah kemarin juga diminta wapresnya harus turun, mundur? Nah, ini ngaco ini. Nah, jadi begini, ya, kita juga, saya pribadi mengalami di tahun 98 ya, proses beralihan dari Orde Baru ke Reformasi. Tapi apa hasilnya? Karena ketika terjadi pergantian pemerintah di luar dari yang alurnya secara normatif 5 tahunan, itu akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya juga rakyat yang susah. Tapi baiklah, itu sebuah saran yang perlu ditanggapi oleh Pak Prabowo. Mungkin masyarakat sudah muak, sudah benci dengan segala masukan dan kritikan kepada beliau. Nah, ini menjadi catatan penting Pak Presiden. Karena mungkin mereka juga mencintai negeri ini sampai mengambil suatu kesimpulan seperti itu. Aba Warkop, Gorontalo. Permohonan kepada Pak Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden. Dan menurut hemat kami, itu adalah persepsi atau pendapat, opini dari elit-elit politik. Bagi rakyat mungkin tidak demikian, karena rakyat melihat bahwa kepemimpinan Pak Prabowo saat ini banyak yang telah dirasakan. Walaupun kami sadari juga banyak hal yang masih kurang. Dan itu adalah sesuatu yang wajar sebagai manusia. Di antaranya yang mungkin yang bisa kami paparkan bagaimana program-program Pak Prabowo yang menyentuh masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan oleh para elit politik itu dari sudut pandang mereka. Dan keinginan untuk memberhentikan presiden itu berada di setiap rezim, baik di zaman Soeharto, zaman Gus Dur, Pak Habibie, dan presiden-presiden berikutnya. Oleh sebab itu bukan hal yang luar biasa kalau ada keinginan para elit-elit politik yang meminta Pak Presiden untuk mundur dari jabatan beliau sebagai presiden. Tapi sekali lagi bagi rakyat kami yang memilih beliau, itu jadi Pak Prabowo ini bukan hanya milik para elit, tapi milik juga bagi kami. Dan rakyat, seluruh rakyat Indonesia punya pandangan lain. Karena sebagai rakyat tidak menginginkan ada sebuah eskalasi politik yang tinggi di negeri ini yang akan menyebabkan kehidupan kami secara sosial dan ekonomi akan makin sulit di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik ekonomi dunia saat ini. Aba Warkop.